Shalom para pecinta firman Tuhan, senang sekali kembali kita berjumpa dan seperti yang kemarin sudah saya janjikan, kita akan melanjutkan bahasan kita masih di Injil Matius pasal yang ke-9. Matius 9 ayat 10 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Kenapa bisa begitu? Karena Matius dulunya adalah pemungut cukai. Jadi teman-temannya banyak sekali dan Yesus, Alkitab katakan, makan bersama-sama dengan Matius dan juga dengan murid-muridnya yang lain. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang dimaksudkan adalah Yesus sedang mengajar, Yesus sedang menegur orang-orang Farisi yang merasa benar, yang merasa dirinya suci, tidak sama dengan para pemungut cukai, teman-temannya Matius, karena mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Itu maksud ayat 13. Nah, di dalam budaya Timur Tengah kita tahu bahwa khususnya Israel ya, makan bersama adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Nah, kalau kita memperhatikan di beberapa bagian Alkitab, kita akan temukan bahwa Yesus datang ke rumah Sakius dan Yesus makan. Waktu Yesus melihat Sakius, Yesus berkata, Sakius, turunlah, sebab aku hendak menumpang di rumahmu. Dan kita belajar di situ, Yesus makan di rumah Sakius. Itu pun juga dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi. Lalu kita juga membaca sebelum Yesus disalibkan. Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Perjamuan dengan murid-muridnya. Di situ Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, tentu saja jenis makanannya berbeda dengan kita, ya. Mereka tidak makan gudeg, lontong opor, sup ayam jamur, mie ayam, gado-gado, mie gajah mada, atau sayur asem. Tentunya berbeda. Ya, makanan utama mereka adalah roti dan pada masa itu rotinya adalah besar. Lalu salah seorang memecahkan roti itu dan membagi-bagikan kepada seluruh yang ikut makan bersama dengan dia. Nah, mereka memiliki konsep bahwa makan dengan seseorang berarti menyatukan diri dengan orang itu. Itu konsep yang ada pada mereka. Jadi misalnya saya mengambil roti dan saya memberikan kepada Anda, kemudian kita sama-sama memakannya. Kita berdua, bertiga, berempat, atau lebih dari itu, makan dari roti yang sama. Saat saya makan, roti itu masuk dan dicerna, selanjutnya menyatu atau diserap oleh tubuh saya, dan itu menjadi bagian dari tubuh saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Saat Anda memakan roti yang dari saya tadi, Anda juga mencerna dan tubuh Anda menyerap makanan itu serta menjadi bagian dari tubuh Anda. Dengan demikian, secara mistis kita menjadi satu bagian. Kita disatukan. Kita menjadi satu. Satu dengan yang lainnya. Itulah pengertian yang kita dapat dari Yohanes pasal yang ke-6. Waktu Yesus berkata, akulah roti hidup. Artinya apa? Tuhan ingin kita bukan sekedar percaya, bukan. Tetapi Tuhan ingin kita
mengikuti dia. Tuhan ingin kita menerima dia. Tuhan ingin kita memiliki dia. Dan dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kita. Karena dia berkata, akulah roti hidup. Nah, jadi saya menjadi satu dengan Anda. Karena roti yang memberi nutrisi bagi saya dan menjadi bagian dari diri saya juga memberi nutrisi yang sama kepada Anda dan menjadi bagian dari Anda. Jadi Anda tidak akan pernah makan dengan siapapun kecuali Anda merasakan atau Anda ingin diidentifikasikan, dipersamakan atau dihubungkan dengan orang itu dan menjadi satu dengan orang itu. Jadi makan menurut budaya mereka adalah sesuatu yang besar. It is a big thing, katanya begitu. Ini bukan sekedar ya saya ngajak Anda makan di kafe mana, makan nasi goreng pete. Bukan maksudnya bukan itu. Tapi makan di dalam konsep mereka adalah Anda menyamakan diri dengan orang-orang itu. Anda berhubungan satu dengan yang lainnya. Anda bergaul satu dengan yang lainnya. Kita bersama-sama. Kita memiliki koneksitas satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa mereka terkejut pada waktu mereka melihat Yesus makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Saya harap kita mengerti konsep dan latar belakangnya ya. Jadi sebetulnya indah sekali kalau kita belajar Alkitab. Karena kita belajar bukan sekedar firman Tuhan, tetapi kita juga menggalinya berdasarkan latar belakang dan pola hidup orang-orang pada waktu itu. Itu sebabnya orang-orang Farisi protes, kenapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa? Tadi orang Farisi merasa dia orang benar. Dia merasa orang suci, pasti masuk surga. Nah, Yesus menjadi satu dengan orang berdosa. Dia makan dengan orang berdosa. Dia makan dengan para pemungut cukai. Bukan supaya Yesus ikut-ikutan berdosa. Kadang ada orang salah memahami. Ya. Ada orang berkata, firman Tuhan kan berkata, dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Lalu ada yang salah kutip dan berkata, ya saya ini kan tujuannya memenangkan pelacur-pelacur toh Pak. Terus, ya saya bersama dengan mereka. Terus, ya saya, ya pokoknya jadi langganan mereka. Lah ini kan sudah kebablasan ini. Ya. Maksudnya Yesus duduk makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai, bukan supaya Yesus mengikuti perbuatan mereka, bukan. Tetapi maksudnya adalah Yesus mendekati orang-orang berdosa, Yesus bersekutu dengan orang-orang berdosa agar mereka dapat dijangkau, mereka dapat bersekutu dengan dia dan menerima kuasa serta pengampunan dosa. Itulah maksudnya Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, kalau kita membaca sebelumnya, coba ingat ya. Pada waktu Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta, Yesus tidak hanya segera berkata, ya pergilah, sembuh kamu. Bukan. Tapi Alkitab berkata, Yesus menjamah orang kusta itu, dan orang kusta itu jadi sembuh. Menurut Taurat, harusnya Yesus jadi najis. Karena orang kusta dipandang sebagai orang yang najis, orang yang tidak bersih. Dan setiap orang yang bersinggungan dengan orang kusta dianggap najis. Itu sebabnya orang kusta kalau pergi kemana-mana harus teriak-teriak najis, najis, supaya orang menghindar, supaya tidak kena social distancing, ya, jaga jarak. Dan kita melihat di situ Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan menjawab, tapi Yesus menjamah. Yang terjadi bukan Yesus jadi najis, tapi justru orang yang kena kusta itu jadi sembuh. Ada kuasa yang mengalir. Kenapa? Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Masih ingat kisah tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya? Wanita itu berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan betul, pada waktu dia menjamah jubah Yesus,
dia mengalami kesembuhan total. Dan Alkitab berkata Yesus merasa ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Itulah yang terjadi. Pada waktu Yesus duduk makan bersama dengan Matius dan para pemungut cukai, orang-orang berdosa tadi, bukannya Yesus tercemar oleh dosanya, tetapi justru Yesus menyatakan kasih, kuasa, dan pengampunannya, sehingga orang-orang berdosa tadi boleh menerima pertobatan dari Tuhan. Nah, inilah maksudnya kalau kita bergaul, misalnya kita bergaul dengan orang yang mabuk, maksudnya bukan kita ikut-ikutan mabuk, tetapi ada sesuatu yang mengalir keluar dari kehidupan kita sehingga yang mabuk tadi disembuhkan. Itulah yang terjadi waktu kita bergaul dengan orang-orang yang hobinya judi. Bukan kita ini ikut-ikutan judi. Terus ditanya kenapa? Ya kan firman Tuhan kan sudah mengatakan, Pak, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Ini saya sahabat orang berdosa. Tapi salahnya di mana? Ya Anda ikut-ikutan judi itu salah, bro. Ya, harusnya seperti Yesus. Bukan kita ikut terbawa ke sana, tetapi justru orang-orang yang berdosa tadi diampuni, dikuduskan, dibersihkan, yang najis dipulihkan oleh Tuhan, yang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang Farisi mendatangi murid-murid dan menanyai mereka, bagaimana mungkin Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Bagi mereka Yesus itu cuma manusia biasa. Itu sebabnya mereka selalu komplain, mempermasalahkan. Makan saja kok dipersoalkan. Makanya Yesus menjawab ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Ya, orang-orang Farisi ini merasa mereka ini sehat. Mereka enggak kekurangan apa-apa. Mereka merasa diri orang yang benar, keturunan Abraham. Tapi Yesus berkata, justru orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Siapa itu? Orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Siapa itu? Tetangga Anda, kanan kiri, rekan kerja, pembantu Anda, asisten rumah tangga, bos Anda. Mungkin sama-sama murid-murid di kampus atau murid-murid di sekolah, teman-teman Anda, atau teman-teman chatting, teman-teman bergaul, atau mungkin teman-teman di klub Anda. Itulah mereka adalah orang-orang yang sakit. Yang karenanya Yesus datang, yang karenanya Anda hadir di situ. Jadi setiap kita hadir di dalam satu perhimpunan, bukan karena tanpa maksud. Di mana kita hadir, Tuhan punya maksud. Supaya kita menjadi pengaruh yang baik dalam hidup mereka. Itu sebabnya kita berkata, masih ingat Matius 5:13? Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah lagi dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu tadi. Kalau kita bergaul dengan orang berdosa, terus kita ikut berdosa, nah ini yang dikatakan garam yang sudah kehilangan asinnya. Kalau kita berkumpul dengan orang yang mabuk, suka mabuk, terus kita ikut-ikutan mabuk, bukan kita sedang menginjili, tetapi kita sedang kehilangan rasa. Seperti yang dimasukkan Matius 5 ayat 13. Ayat 13, Matius bilang, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus bersama dengan orang berdosa, bukan untuk ikut-ikutan berdosa, tetapi menyembuhkan dan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Bukannya Yesus selalu jadi berdosa, tapi justru supaya orang berdosa itu dijamah dan disucikan dari dosa-dosa mereka. Nah, itulah anak Allah yang turun ke dalam dunia. Dunia sulit percaya, sulit memahami hal itu, karena bagi dunia bagaimana mungkin. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang mempertanyakan, nggak mungkin Allah itu turun dari surga dan menjadi manusia. Nggak mungkin, karena konsep mereka adalah Allah yang suci. Pada waktu turun dalam dunia, logikanya dia jadi berdosa. Itu sebabnya ajaran sesat masa lalu berkata, yang turun, yang menjadi manusia, Yesus itu hanya nampak sebagai manusia. Sebetulnya bukan, itu hanya penampakan saja.
Dan dia tidak sungguh-sungguh jadi manusia. Ini kebalik logikanya. Kalau dia Allah, dia bisa melakukan apa saja. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Dan pada waktu dia turun ke dalam dunia, bukan dia jadi berdosa. Tapi dia turun ke dalam dunia supaya Anda dan saya yang berdosa, yang mau mengikut dia, Anda dan saya diampuni dan disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya ayat-ayat Matius 9 ayat 10 sampai 13 ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari, bukan sekedar bergaul dengan orang lain, tetapi setiap pergaulan kita ada purpose di belakangnya. Setiap kita bertemu dengan orang, setiap kita ada di dalam komunitas, Tuhan menaruh kita di situ dengan maksud supaya kita bukan mengikuti mereka, tetapi mereka mengikuti cara hidup yang benar di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Itu kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajar dan tolong kami untuk bukan sekedar hidup, bukan sekedar ada dimanapun kami berada. Setiap orang yang Tuhan kirim, entahkah itu asisten rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, keponakan, adik, atau siapapun juga, mungkin di tempat kerja, rekan kerja kami, bos, anak buah kami, atau teman-teman kami di sekolah, dimanapun kami berada. Engkau menaruh kami dengan maksud dan tujuan, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan, supaya kami berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Tolong kami Tuhan hari ini, apapun yang kami lakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan biar terang yang ada dalam hidup kami itu menyala-nyala, sehingga orang yang berjalan dalam kegelapan telah bisa melihat terang itu yang nyata dari diri kami. Orang yang hidupnya hambar, orang yang sudah bosan hidup, orang yang merasa sudah tidak ada artinya, mereka boleh merasakan garam dalam hidup kami ini nyata bagi mereka. Terpuji Engkau kekal selamanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok. Kalau Tuhan izinkan kita akan membahas ayat-ayat yang selanjutnya. Haleluya.